bagaimana cara Papi memperkenalkan Kristus kepada desa-desa yang menyembah berhala itu? Pernah saya ke pasar beli apa namanya tuh kodok yang di setel. Kodok di setel itu yang sama apa tikus atau apa itu yang mainan lucu-lucu itu. Dan ke situ saya bilang saya mau main sulap. Datanglah orang kan, saya putar itu apa kodok saya putar, mau lompat, wah makin ramai orang datang. Sekaligus besok malam lain lagi. Lalu saya kabarkan Injil. Waktu kabarkan Injil kasih tahu, siapa yang buat kita? Siapa yang buat dunia ini? Siapa tuh Yesus? Oke, shalom semuanya, kembali lagi di channel kita Hanya Alkitab. Kita berbicara tentang Alkitab, teologis, fenomena kekristenan, dan gereja. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial, Ketua Umum Sinode Gereja Kristus Tuhan Indonesia, dari pusatnya di GKTI Bukit Sion Pontianak, dan juga beliau adalah Ketua STT Eklesia Pontianak, ya, Pendeta Dr. Barnabas Simin. Shalom, Pak Barnabas. Salam, ya. Shalom, selamat siang. Kalau aku manggilnya Papi biasanya, ya. Orang tua rohani, dan kita sama-sama dari GKTI. Gimana, sehat, Papi? Sehat, puji Tuhan, luar biasa. Sehat, luar biasa, Tuhan kasih sayang sama Papi ini. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Kita untuk channel kita berbicara tentang Alkitab dan juga fenomena gereja, Pi, ya. Dan hari ini aku mau mengangkat tema tentang sebagian juga yang kisah hidup dari Papi, yaitu tentang misi, pelayanan misi, dan juga perintisan gereja. Karena Pendeta Dr. Barnabas ini juga merintis gereja GKTI sudah cukup lama, 39 tahun ya? 8 tahun, 39 tahun. 39 tahun GKTI Bukit Sion sudah berdiri. Dan sebelumnya Papi juga sempat di Kemah Injil, ya? Ya. Ya, 3 tahun di Gereja Kemah Injil Indonesia. Nah, kita akan melihat pengalaman Papi bagaimana dalam pelayanan misi dan perintisan gereja. Tapi kita akan melihat nanti koneksinya dengan Alkitab. Kita mulai, Bi, ya? Ya, siap. Mulai. Oke, yang pertama aku mau tanya, terkait dengan pertumbuhan gereja, yang kalau kita lihat dari Alkitab, ya, gereja mula-mula, itu Kisah Para Rasul pasal 2, yang dimana sejak Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat, dan akhirnya makin bertambah, di mana mereka bersatu di dalam persekutuan dan pengajaran, mereka disukai orang-orang di sekitarnya. Nah, kalau kita melihat di dalam pelayanan Papi selama ini yang sudah cukup lama, bagaimana cara awal merintis gereja sehingga bisa bertumbuh dan berkembang pesat? Iya, baik. Ini sebuah pertanyaan yang sangat bernilai, dan semoga pengalaman Papi ini juga dapat ditularkan, dibagikan oleh hamba Tuhan yang lain. Jadi yang pertama, Papi atau saya bertobat usia 16 tahun. Saat itulah hati saya tergerak masuk sekolah Alkitab, dan saya kepingin jadi pendeta. Mengingat suku saya, suku Dayak ini yang 102 suku, ada begitu banyak yang belum percaya Kristus. Itu dasarnya. Nah, kemudian setelah saya masuk sekolah, baru saya tahu Matius pasal 28 itu ayat 9 sampai 20 yang mengatakan bahwa kita harus memberitakan Injil. Nah, orang Dayak ini kan
hidup di tengah-tengah masa lama yang disebut dengan animisme. Hidupnya ya karena tidak ada Tuhan, tentu kepada alam, penyembahan kepada alam, kepada batu dan. Nah, pengalaman apa Injil sebetulnya itu datangnya langsung dari Tuhan. Jadi Tuhan Yesus Kristus selama 2 tahun saya bertobat, hampir tiap malam saya didatangi dia di waktu saya tidur. Dia pegang kepala saya, jamah saya, dia bilang kamu mesti jadi hamba Tuhan, jadi penginjil. Waktu itulah saya mulai terus tergerak. Nah, memulai penginjilan itu sebetulnya tidak juga ada satu metode yang bagaimana. Yang penting kabarkan Injil. Beritahu tentang Yesus Kristus, ada keselamatan, ada pengampunan, ada pujian, ada pemulihan dan sebagainya. Nah, saat itu saya memang puji Tuhan punya talenta penginjilan gitu. Jadi buka ladang baru. Ladang baru ini adalah yang tentu ke desa-desa. Di Pontianak mulanya saya pernah jadi pendeta gereja Protestan Kalimantan Barat 7 tahun. Selesai kontrak, saya diminta oleh gereja KMIJ Indonesia buka gereja di Pontianak 3 tahun dan saya akan kembali. Nah, setelah itu barulah Tuhan gerakan saya untuk membuka sinode gereja Kristen Indonesia. Secara manusia itu tidak masuk akal. Hanya 5 orang mulai ke 8. 5 orang dia? Ya, tambahkan anak beranak, ya 9 lah. 9. Seperti tidak mungkin. Tapi itu bilang sama saya, kau pergi ke desa-desa. Nah, pergi ke kampung-kampung, jalan kaki. Pakai motor air, numpang ini. Pakai sepeda. Dan masuk kampung nama Longhouse. Radak kalau bahasa Dayak. Dan masuk kampung itu hidup orang kita masih jauh terbelakang. Jangan banyak hal. Pengalaman banyak. Saya pernah tidur di kampung, hanya bawa kelambu, tiap pandan dikasih. Malam-malam kan di sana tidak ada listrik. Lalu saya pikir apa yang dekat sama saya setiap jam 2, jam 3 ini. Kok dingin. Udara dingin, tapi ada orang samping saya. Rasa tidur karena kita ketakutan juga, sebab itu kan banyak hantu di kampung-kampung zaman dulu. Kali bangun pagi, tahu enggak, 10 ekor anjing tidur samping. Jadi itulah pengalaman, tidur bersama anjing. Dan dia punya kutu tuh naik di kelambu merah. Tapi kampung itu kemudian percaya Yesus Kristus, nama kampung Kalampai. Jadi ada gereja. Jadi itulah jiwa dimenangkan. Kita tadi bicara dulu tentang adat yang menyesatkan, bicara tentang berhala, kita bicara tentang Yesus. Nah, kampung ini kampung yang memenangkan sekarang ada sekitar 45 gereja yang saya buka sendiri dan berjalan dengan baik sama saya dan digembalakan oleh banyak hamba Tuhan yang kita didik dan mereka jadi hamba Tuhan. Oke, Pi, aku mau nanya. Setengah dulu ditanya, ya. Bagaimana cara Papi memperkenalkan Kristus kepada desa-desa yang menyembah berhala itu? Nah, iya, bagus caranya. Jadi caranya itu macam-macam, tidak sama. Pernah saya ke pasar beli kodok yang di setel. Kodok di setel itu yang sama tikus atau apa itu yang mainan lucu-lucu itu. Karena sama di kampung orang kan tidak mau perhatikan kita. Dia kan belum Kristen. Jadi pikirnya bagaimana menyembah, bagaimana mabuk, bagaimana berdukun, panggil, berenggang kalau kita bahasa Indonesia. Saya dan ke situ, saya bilang, saya mau main sulap. Datanglah orang kan, saya putar itu kodok saya putar, mau lompat. Wah, makin ramai orang datang. Sekaligus besok malam lain lagi. Lalu saya katakan ini.
Bapak Injil kasih tahu siapa yang buat kita, siapa yang buat dunia ini, siapa tuh Yesus. Mereka tanya, Pak Pendeta, di mana rumah Yesus itu, di mana? Kami mau pergi juga. Kita bilang, nggak bisa dilihat ini. Tapi kau bilang ada Yesus, ada Tuhan, di mana rumahnya? Kita mau ke sana, kita mau percaya sama dia. Kita udah pikir Tuhan itu kayak gubernur, kayak bupati gitu, orang kaya. Tapi itulah kisahnya. Jadi datang ke situ ya Bapak Injil, percaya Yesus, mau percaya, mau terima, mau ke sungai. Kami mandi baptiskan 5 orang. Pernah satu kampung 60 orang sekali dibaptis. Baru kita ajarkan firman Tuhan. Ajarkan satu lagu yang banyak-banyak. Itu baru ulang-ulang tentang ke kampung sekali. Setiap 2 minggu datang, 2 minggu datang. Membina mereka terus. Jadi karena Yesus itu secara sederhana. Misalnya saya menjelaskan tentang dosa. Dosa itu, mereka bilang apa itu dosa? Nah, saya ambil itu baskom, saya ambil itu arang dapur, saya ambil sabun, saya ambil air di baskom itu, lalu tangan saya lumuri dengan arang. Nah, saya bilang hitam banyak, oh hitam. Bagaimana mencucinya? Nah, ini ada air, ini sabun. Baginya dosa jadi disucikan oleh darah Yesus Kristus. Jadi hati kita hitam, hanya darah Yesus yang mensucikan dosa kita. Oh, mereka bisa mengerti. Karena memang jauh pola pikir mereka 40 tahun yang lalu. Nah, kemudian beladang, biasakan dipanggil dukun. Biasa itu dukunnya Bapak Mang namanya. Saya belajar juga. Tapi Bapak Mang pakai bahasa Dayak. Misalnya, asal dua pada mengikuti kita cuma Yesus amin. Amin gitu. Karena mesti cepat ucapannya biar salah-salah. Maka percayalah Tuhan Yesus. Jadi dijadiin doa ya mantranya itu ya? Iya, mesti di ayat kita yang dibaca itu, cuma kita cepatin karena memang cepat dukunnya itu cara ngomongnya. Setelah itu kan kita dapat bagian juga. Ayam itu kan ayam besar. Kalau ayam itu untuk dia, kalau untuk kita. Jadi kita pulang ke Pontianak biasa buat ayam sebelah itu sampai 30-40 potong banyak ayam. Itu kalau mesti mau tanam. Oke, jadi Papi itu mengkontekstualisasikan penginjilan di desa-desa ya, yang mereka tidak mengerti secara umum arti Yesus ataupun Alkitab itu kan. Berarti dari desa-desa sekarang GKTI sudah berkembang pesat ya? Ya kita ada 60 gereja, lebih 60 gereja. 60 gereja. Itu masuk lambat di desa masih mau melebar lagi ya? Oh iya, karena Kalimantan ini begitu luas Pulau Jawa tambah Bali tambah Madura. Kalimantan Barat Jawa luasnya seluas Pulau Jawa. Ini luar biasa. Oke, Pi. Berikutnya, aku mau tanya di dalam perintisan gereja Papi yang awalnya 5 orang, ya tentu Tuhan tambahkan jiwa bertambah. Nah, menurut Papi yang paling esensial atau paling penting di dalam pertumbuhan gereja itu apakah khotbah, doa, atau nyanyian, worship? Jadi kalau kan beda-beda, pendeta lain, daerah lain, suku lain berbeda ya. Kalau yang Papi alami, yang saya alami, bagaimana membuat jemaat menjadi besar? Prinsip kan sedikit jadi banyak. Dia nggak boleh banyak tinggal sedikit, nggak boleh. Nah, saya menggunakan pola kebapak. Jadi menganggap kalau itulah sudah kebapak. Pola ayah kepada. Jadi kalau dia bersalah, kita nasihati, kita doakan, kita kunjungi pola kebapak. Nah, kalau anaknya sekolah, kita beritahu anak bapak. Kita bawa ke gereja anaknya dulu, baru bapaknya datang bawa ke gereja.
Jangan bicara persembahan dulu, belum mau dia. Karena persembahan itu tidak sesuai dengan dia punya mau. Bawa ke gereja. Lalu kita kenakan. Jadi pola kebapaan yang paling penting. Pendekatan ke Bapa. Jadi Bapa yang baik. Nah, mendengar firman Tuhan, khotbah firman itu sangat sederhana sesuai dengan kontekstual kemampuan dia. Kadang kita ya seperti Tuhan ini mengajarkan dengan perumpamaan. Misalnya pokok anggur ya kita ambil dahan apa gitu, kita bawa gitu. Dan khotbah tidak boleh panjang, mereka cepat. Jadi pola-pola sederhana sekali. Tapi itu yang paling penting doa puasa. Doa puasa. Minta urapan, kita diurapi. Kata-kata diurapi. Dan memang bukan satu dua, mungkin ratusan ribu yang sakit. Sakit pinggang, sakit ginjal, batunya keluar lagi. Macam-macam. Bahkan ada orang mati bangkit. Di desa Kaliampo. Ngeri kali. Ya, mati. 10 jam kami datang kampung itu menangis semua. Lalu Tuhan bilang sama saya, kamu dengan kawan ini doa dulu. Jangan suruh dikuburkan. Kami doa, minta Tuhan buat mujizat karena kamu sangat. Saya pegang kepalanya dia dengan dua tangan saya. Mbak Tuhan megang kakinya. Saya tekan di sininya. Bilang, ya Yesus Roh Kudus, kembalikanlah napas ibu ini. Karena anak-anak kecil, mohon kemurahan-Mu. Saya tekan kepala begini, saya tekan kuat-kuat. Tekan kuat-kuat. Panggil nama Yesus 3 kali, lepas. Langsung bernapas. Masih hidup orangnya, Bi? Sampai sekarang? Sudah meninggal. Tapi ada gereja di situ. Sudah ada gereja. Desa Kaliampo, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya. Sekarang gereja situ dulu saya serahkan dengan gereja KGBI, Kabupaten Gereja Baptis di Indonesia. Oh, jadi banyak. Kayak kisah Lazarus ya? Iya, banyak di kampung. Waduh, kalau tidak kita hamba Tuhan, kalau minta pengurapan, minta Tuhan mujizat. Pernah satu kampung itu kena muntaber. Sudah 10 kakak yang meninggal. Saya di kampung itu. Lalu dia tanya, Pak Pendeta ada obat? Tidak ada. Saya masa ada bawa obat. Malam itu saya berlutut menangis kepada Tuhan. Tolonglah Yesus, tolonglah. Injil mau diberitakan di sana. Tolong saya jangan mati lagi. Bagaimana mengobatinya? Dan Tuhan bilang, coba tanya, ada enggak mereka punya minyak tanah? Itu kan minyak tanah untuk lampu teklok itu. Ada. Bawa sini satu mangkok. Bawa sendok satu. Tuhan bilang, doakan minyak tanah ini. Masukkan di mulut mereka setengah sendok. Buka mulut laki perempuan tua muda. Saya bilang malam ini Tuhan bilang sama saya, kita semua sembuh. Besok tidak boleh ada mati lagi. Minyak ini minyak diuapi oleh Yesus dan Roh Kudus. Buka mulut. Kalau nama Yesus. Setengah sendok. Besoknya tidak ada mati. Malam itu. Lusanya mereka ada sehat. Minta dibaptis. 70 orang dibaptis. 70. Hari ini ada gereja besar. Mereka kasih tanah. Kita bangun gereja besar. Itulah. Tapi gini, Bi. Aku ngerti mungkin memang setiap kota itu berbeda kan. Bagaimana gereja itu menekankan jemaatnya. Tapi kan banyak fenomena, Pi. Gereja besar itu, ya kita bilanglah oke di Jakarta atau di mana, dan GKTI kan di Pontianak, ya cukup besar sudah kan. Sekarang berapa, Pi? 500 jemaatnya? Oh, kita 800. Lebih. 800, ya sudah cukup besar itu sebenarnya. Sebetulnya masih tidak banyak menekan kawan yang lain. Kita masih agak terlambat. Iyalah, dan Papi kan banyak juga di desa-desa kan. Iya. Ya kan. Ada fenomena jemaat yang besar, gereja yang besar itu kualitas jemaatnya terhadap Alkitab sangat kurang, ya. Jadi kuantitas bertambah, tapi kualitas nggak jelas, Pi. Nah, ini makanya tadi aku tanya, apakah Papi sebagai gembala, sebagai ketua sinode ini
memberikan pengajaran-pengajaran supaya jemaat itu terdidik dan memahami Alkitab. Ya. Jadi sekarang kan tadi itu hanya baru mulai sekitar 5, 10, 20. Setelah itu harus meningkat. Nah, pola dipakai ini pola pengajaran. Bisa siapa Tuhan Allah, siapa Yesus itu kita ajarkan firman itu namanya PA dalam. Nah, kalau di Pontianak ini kita bagi karena gereja besar di bawah Papi ini ada ya sekitar 7 orang pengajar. Yang bidang pemuda, bidang sekolah minggu, bidang puasa. Dan mereka punya pola pengajaran yang sama. Yang sama, misalnya pendewasaan kepada jemaat pemuda itu dibina yang bagus. Kemudian wanita, lansia, semua ada bagian masing. Dan dia bertumbuh, sama-sama bertumbuh. Ini pola juga yang Papi dapat ke sekolah di Korea Selatan, di Cheonggi, di Universitas selama 3 bulan. Pola pendewasaan terkelompok yang sebenarnya gereja sel, gereja kelompok. Ini Komsel ya? Polanya betul, bagus memang. 3 bulan ke sana, sekolah, untuk belajar dengan pola mereka. Kami ada berapa? Kita 120 orang, pembantu dari berbagai negara di dunia, di biaya. Tapi salah satu di Kalimantan Barat yang dapat berkat lah kesempatan di biaya. Jadi GKTI sebenarnya aliran apa, Bi? Nah, kalau GKT ini alirannya aliran karismatik. Tapi presbyterian juga karismatik dan presbyterian juga. Jadi kalau karismatik, misalnya Pentekosta, itu kan karismatik. Yang dulu percaya mujizat itu sakit jangan ke dokter. Tapi sekarang Pentekosta sudah berubah juga kan. Jadi kalau diurut begitu, GKT ini persis GBI lah. Persis GBI ya. GBI. Jadi otonomi pengembalaan terletak otoritas kepada gembala. Gembala bertanggung jawab. Sinode itu adalah badan pengikat organisasi yang mengikat. Kenapa? Karena sinode tidak membayar gaji. Jadi kalau dibayar gaji oleh sinode, berarti amat tentu pegawai kita pakai pola kita biak cara kita kedua tadi itu hidup bersama, berbagi kasih, orang Injili ya? Ya Injili, iya Injili. Jadi Injilinya di dalam khotbah, dalam pemberitaan Injil gitu ya? Ya. Tapi gaya ibadah GBI, ya, karismatik ya. Ada pengurapan, pematangan. Nah, kalau dalam khotbah itu selalu ditonjolkan adalah Yesus Kristus tidak pernah berdua sama. Dan hadirkan kalimat Yesus Kristus yang melakukan mujizat, tanda heran. Itu selalu kita munculkan dalam khotbah. Nah, kalau hanya bilang Tuhan Allah, Yesus, dia tidak nyangkut. Dia mesti ada satu centolan yang jadi sebutkan nama bahwa Yesus Kristus adalah berbeda dari yang lain. Dan ibadah itu dihadiri oleh Roh Kudus. Itu selalu kita undang. Maka dalam doa itu selalu kita datanglah hampir kami ya Roh Kudus. Dia sudah ada, cuma kita undang bersabda, berbicara. Oh tidak, kita nanti jadi apa? Jadi kayak orang kuliah gitu. Iya. Anak di rumah nih? Di rumah. Ngopi dulu ya. Iya, sambil santai kita, santai. Mau bagi ke mana ngopi ini? Ya, berikutnya aku kan mau nanya, Bi, ya kan ini sudah 39 tahun ya. Iya. Nah, dengan 800 jemaat, cabangnya total berapa, Bi? 72 termasuk sampai yang kami di Jakarta juga ya? Ya, tahun Jakarta masuk 75. Ya, dan aku itu kalau tidak ada yang
Ada di 15 gereja yang hilang. Selain 75 gereja. Hilangnya begini, ada gereja itu di perusahaan kayu, ada bangunnya bagus, perusahaannya bangkrut, bubar, hilanglah gereja. Ada lagi yang kita serahkan ke gereja lain. Itu tidak mendukung karena jauh. Serahkan, ada 15 gereja. 15 gereja hilang ya? Kalau total ada 100 gereja. Ya. Sama di Pulau Natuna ada 4 gereja Pulau Natuna. Pulau Natuna. Iya. Karena dulu Papi kan di pendeta tentara ya. Jadi kemana pergi, ada gereja kita diperintahkan oleh komandan Kodau 5 di Surabaya. Dirikan gereja, biayain mereka. Di Pulau Natuna itu ada 4-5 gereja sih bagus. Tapi kalau ke sana tidak pakai sarana TNI AU, ongkosnya mahal, kita serahkan banyak. Tapi kan banyak sekali ya, mulai dari sekarang gembala, ada STT juga ya, STT Eklesia. Yang membuka prodi S1, S2 juga ya, sampai S3 yang ministry. Ya, terus juga bergerak di bidang politik juga aktif ya. Ya, aktif. Nah, aku yang mau menarik, yang Papi sempat jadi komisaris PTP, betul ya? PTP kan? Itu kan hamba Tuhan jadi komisaris itu kan gap-nya jauh sekali. Itu Papi nggak sempat. Aneh dan langka ya. Itu Papi kan nggak sempat tergoda itu dengan kenikmatan PTP gitu. Gimana? Jadi memang Papi ini kan Papi merasa benar-benar Tuhan Yesus sayang. Sejak jadi hamba Tuhan dilantik pendeta tahun 33. Selama 22 tahun terus ke desa terus. Nggak pernah ke kota. Nama pun nggak kenal, orang pun nggak suka. Heran dulu. Tahun ke-24 baru ada kesempatan dipilih sekolah ke Australia. Lalu saya sekolah lagi di Bandung dulu. Satu, S2 dan segala macam. Nah kemudian setelah lagi enak-enaknya mengembalakan jemaat PKPI, juga sidang-sidang di kampung-kampung, tahun 79 itu kan dipanggil oleh direktur utama di RUT, Pak Siduan. Siduannya manggil, dia kan seorang. Saya diajak makan, saya nggak tahu apa maksudnya. Datang nak buat bilang, Bapak dia makan Pak Dirut. Mana dia? Makan. Satu kali ngomong baik-baik, 2 minggu lagi dipanggil lagi. Dipanggil ajak makan. Ini jadi singkat cerita. Dia Pak Barnabas kami minta tolong. Bisa apa yang bisa saya tolong? Kalau uang kan saya dapat duit. Uang kami ada, bukan duit. Bapak kami minta jadi pendeta perusahaan. Kebun pendeta. Ya Bapak kan orang di pedalaman sana kebun kita ternyata orang Dayak banyak mas. Bagaimana Bapak siap enggak? Saya bilang kalau jadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan di perusahaan, menolak. Siap. Cuma nanti sangat waktu jangan minggu. Oh enggak apa-apa. Jadi saya terima lagi tahun 79 kan bulan Juli. Lalu saya kasih jadwal. Mengunjungi 22 kebun, 18 pabrik se-Kalimantan. Waduh, saya bilang bagaimana caranya? Bapak duduk saja, saya akan khotbah. Nanti staf saya akan mengantar dengan mobil ke Kalimantan Timur itu dengan pesawat, Kalimantan dengan pesawat, Bapak 3 tahun, puji Tuhan, perusahaan itu naik, income-nya naik, income parkir naik. Jadi karena tadi banyak pencuri, banyak ya macam-macam, karena dengan firman Tuhan, bahkan kan khotbah itu untuk semua, tidak hanya Kristen, tapi Islam, Katolik, dan juga Kristen digabung di khotbah.
khotbah tobat. Mau mereka dengarkan kan diperintah oleh dia utama ada suratnya. Jadi kalau nggak mau ikut ya bisa bahaya dia kan. Nah, setelah itu tahun 2002 itu saya masih ya GKT jalan, udah jalan, semua jalan, STT enggak jalan. Itu loh kasih malu. Tahun 2002 bulan Januari saya dipanggil oleh Bakin Badan Intelijen Nasional. Ya jenderalnya Pak Jenderal Jen Maulani. Pak Jen Maulani jenderal manggil saya untuk sekolah Lemhanas ke Jakarta. Lemhanas. Saya tolak. Saya ngapain sekolah begini? Yang ngantarnya dari Kodam dulu. Surat. Datang keduanya datangi surat hanya yang kedua. Waduh. Saya bingung apa maksud sekolah ini. Lalu saya konsultasi dengan gubernur. Kan gubernur itu kan kawan baik saya dulu nama Pak Askar Asyid. Askar Asyid ini seorang berpangkat Brigjen. Ya, orang Jawa. Saya konsultasi dengan dia bagaimana. Wah, dia bilang, ini Pak, ini sekian juta orang Dayak, Bapak dapat kehormatan. Jadi harus pergi sekolah. Bagaimana dia? Saya yang tanggung bersama pemerintah. Jadi harus sekolah kan. Bulan 2002, bulan Februari masuk di Jakarta di Merdeka Selatan itu sebelahnya perpustakaan sebelahnya kantor wali kota itu gedungnya itu sebelah kantor wali kota. Di sekolah itu 6 bulan. Kata mereka 2 bulan pertama Bapak ketawa boleh 2 bulan ke depan sampai Mat Bapak bisa. Kenapa? Berat kan. Pak Jenderal TBC Lalahi bilang sama saya juga begitu Pak. Sabar ya. Ini sekolah jenderal, ini sekolah menteri, ini sekolah gubernur. Jadi saya pergi, ada pastor 1, ada kiai 3. Kiainya itu hanya 2 yang tamat, yang 1 meninggal, yang mampu. Kita tamat itu 6 bulan dilantik jadi dapat jasa dan panas oleh Ibu Presiden Megawati. Hari itu dapat sebagai presiden. Ya dilantik di istana. Tapi Pak Hamzah sudah 2 kali ketemu dia orang Kalimantan. Oke. Ya meninggal dia. Singkat cerita, Pak Hamzah bilang begini, Pak Barnabas, Bapak orang Dayak, iya. Nanti Bapak saya tetapkan jadi komisaris perusahaan negara di Kalimantan. Di Kalimantan. Apa coba kamu? Pokoknya Bapak saya, siap, saya bilang. Walaupun tidak ngerti gajah, saya, ini Wapres yang ngomong, siap Pak. Siap. Belum baik sekarang. Tapi gereja nggak ditinggalkan, ya? Oh, tetap. Gereja malas dulu, karena uang banyak kan. Aduh, bantu hamba Tuhan. Saat itu. Nah ini, pertanyaan aku terakhir, ya. Pesan Papi nih untuk pendeta-pendeta yang merintis gereja, terutama kota besar kan, medannya lebih sulit ya. Pengorbanan apa sih yang harus kita lakukan dalam merintis gereja? Karena kayaknya sulit sekali ya, mendapat jemaat itu sulit sekali. Kalau Papi kan pengorbanannya pasti harta juga pasti dijual, begitu ya. Habis, habis ya. Nah, untuk orang yang rindu menggembalakan merintis gereja itu apa sih yang harus kita lakukan, Pi? Apa pesan Papi? Saya ingat pesan kesaksian Pak Yakub Nangwai almarhum. Dia usianya 74 tahun, saat 73. Dia bilang waktu dia merintis DBI, mau satu, dia hanya mulai 4 orang. Dia bilang yang paling penting jaga hati, jangan jaga hati, harus dijaga, jangan sampai dilemahkan oleh situasi apapun juga. Itu prinsip dapat dan saya aminkan. Kalau dari Papi, dari saya, yang paling penting itu adalah tekad niat.
kita ingin malam. Itu yang paling penting. Duka duka suami istri harus kompak dan siap. Mungkin terkadang memang tidak ada makanan, tidak ada uang untuk. Terus yang kedua, meminta petunjuk, berdoa, minta Tuhan kemana? Kemana? Di mana jiwa? Di masjid kah? Di penjara kah? Minta Tuhan tuntun. Dia pasti. Apa kita pergi atau main WA? Minta dia tuntun. Pasti dia tuntun. Kita minta karena dia. Nah setelah dapat ini tuntun, jadi bapak yang baik pada orang itu, pada jemaat, kepada anak. Bapak yang baik bukan berarti kita memberi bantuan, kita support. Sangat respect dan keluarga. Nah, itu jadi kemudian terus kuat. Kota besar kayak Jakarta ada. Karena hari ini dia senang dengan Jakarta, besok tidak. Tapi kalau kita berfirman, Tuhan akan cepat. Seperti pengalaman kawan kata. Jadi dia pernah terjadi kata sampai hilang zamannya separuh pernah. Ya. Yang penting setia aja, Bi ya. Setia. Ya, kan? Oke, Pi terima kasih untuk waktu kita yang singkat. Ya, kita bisa berbagi pengalaman Papi dalam pelayanan. Oke, sampai ketemu lagi di channel kita berikutnya. Kita mengundang narasumber-narasumber untuk berbicara teologi, fenomena kekristenan dan gereja. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.